Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tanzilul barakat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Anak-anakku, siswi Sekolah Putri Darul Istiqamah, pada kesempatan ini Ibu akan membahas materi tentang adab berbicara. Setiap hari, bahkan sejak bangun pagi, kita akan melakukan komunikasi, terutama dengan keluarga terdekat. Begitupun dengan teman, sahabat, dan yang lainnya. Kemudian, Islam ternyata mengajarkan kita bagaimana etika berbicara dalam Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan contoh kepada umatnya bagaimana berbicara dengan orang lain. Kita semua tahu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terkenal dengan kelembutannya dan kesantunannya saat beliau berbicara, sehingga banyak yang merasa pernah menjadi lawan bicaranya terasa dimuliakan oleh beliau. Sejatinya terdapat tata krama dan tutur kata yang baik, tidak mengandung kata-kata yang menyakiti orang lain. Terdapat sindiran, nada ketulus, dan hal-hal yang melukai lisan kita dan menambahkan dosa lisan. Nah, anak-anakku sekalian, bagaimanakah etika berbicara dalam Islam? Simak selengkapnya di penjelasan ini. Yang pertama, berkata baik atau diam. Etika berbicara yang pertama adalah bagaimana kita harus memilih perkataan yang baik atau lebih baik diam ketika kita tidak menemukan kata-kata yang baik untuk disampaikan kepada lawan bicara. Pemilihan kata bertujuan untuk tidak menyakiti hati lawan bicara dengan lisan kita. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata baik atau hendaklah ia diam. Yang kedua adalah berbicara yang penting saja. Sering kita temukan sekumpulan orang-orang yang menghabiskan waktunya dengan saling bercakap-cakap. Namun, ternyata terkadang pembicaraan menjadi ngelantur dan tidak bisa kita bedakan baik ataupun buruk. Oleh karena itu Rasulullah melarang kita banyak bicara. Beliau bersabda, "La tukthirul kalama bi ghairi dzikrillah, fa inna kathratal kalami bi ghairi dzikrillah qaswatun bil qalbi, wa inna ab'adan nasi minallahi al-qalbul qasih." Janganlah kalian banyak bicara tanpa berzikir kepada Allah, karena banyak bicara tanpa berzikir kepada Allah membuat hati menjadi keras, dan orang yang paling jauh dari Allah adalah orang yang berhati keras. Yang ketiga adalah dilarang membicarakan setiap yang didengar. Banyak sekali informasi yang bertebaran setiap harinya di dalam kehidupan kita, dan beberapa informasi tersebut tidak semua berisi kebenaran dan membawa kebaikan bagi kita. Oleh karena itu, kita harus berhati-hati dalam membicarakan setiap yang kita dengar dari orang lain. Rasulullah bersabda, "Kafa bil mar'i ithman ayyuhadditha bi kulli ma sami'a." Cukuplah menjadi suatu dosa bagi seseorang, yaitu apabila ia membicarakan semua yang telah ia dengar. Yang keempat adalah jangan berbicara hal-hal kotor. Mengatakan sumpah serapah, sindiran, kritikan tanpa dasar yang jelas merupakan larangan bagi mereka yang ingin berbicara dengan baik kepada lawan bicara kita. Karena berbicara seperti itu seperti kita memandang rendah lawan bicara kita. Rasulullah bersabda, "Laisal mu'minu bitta'ani walal la'ani walal fahishi walal badhi." Seorang mukmin itu bukanlah pencela atau pengutuk atau keji atau yang keji pembicaraan. Yang kelima adalah jangan memulai debat meskipun kita benar. Debat merupakan
pintu terbukanya kesalahpahaman yang terbuka lebar. Karena satu sama lain saling mempertahankan pendapat dan argumennya masing-masing. Apalagi ketika debat didasari dengan ketidaktahuan dari informasi yang kita dapat tersebut. Hal ini juga membuat kita membuang-buang waktu hingga bisa memutuskan silaturahim dan menciptakan permusuhan. Rasulullah bersabda, "Ana zaimun bi baitin fi rabadil jannah liman taraka al-qira'a wa in kana muhibban. Wa bi baitin fi wasatil jannah liman taraka al-kadhiba wa in kana mazihan. Wa bi baitin fi a'lal jannah liman hasuna khuluquhu." Aku yang menjamin sebuah rumah di tepi surga untuk siapa saja yang meninggalkan al-qira'ah atau berdebat, walaupun dia yang benar. Dan aku yang menjamin sebuah rumah di area tengah surga untuk siapa saja yang meninggalkan kedustaan, walaupun dia bercanda. Dan aku yang menjamin sebuah rumah di tempat paling tinggi di surga untuk siapa saja yang baik akhlaknya. Yang keenam adalah dilarang berdusta untuk membuat orang tertawa. Kita banyak temukan orang yang melucu untuk membuat kita tertawa, karena humor atau lawakan dapat menghilangkan stres kita. Namun tidak diperkenankan untuk memberikan hiburan dengan mengarang cerita. Rasulullah bersabda, "Wailul lilladzi yuhdithu fayaksibu yudhika bihil qaum, wailul lahu, wailul lahu." Celakalah orang yang berbicara kemudian dia berdusta agar suatu kaum tertawa karenanya. Kecelakaan untuknya, kecelakaan untuknya. Yang ketujuh, berbicara dengan intonasi rendah namun jelas. Kita dianjurkan untuk berbicara dengan tutur kata yang lembut, namun tetap terdengar oleh lawan bicara kita. Tidak teriak atau bersuara yang keras. Apalagi yang kita ajak bicara orang tua, guru kita, atau yang lebih tua dari kita. Tulus dari hati tanpa terkesan dibuat-buat atau dipaksakan. Sementara itu, perkataan hendaknya berisikan materi yang jujur dan bermanfaat. Aisyah berkata, "Kana kalamu Rasulullah kalaman faslan yafhamuhu kullu man sami'ah." Bahwasanya perkataan Rasulullah itu perkataan yang jelas sehingga bisa dipahami oleh semua yang mendengar. Yang kedelapan, tenang dalam berbicara. Di antara adab yang diajarkan Rasulullah adalah ketika berbicara tenang dan tidak terlalu cepat. Karena berbicara yang terlalu cepat akan menyebabkan orang yang diajak bicara tidak bisa memahami isi pembicaraan yang kita sampaikan. Aisyah berkata, "Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana yuhaddithu haditsan law addahu al-'addu la'ahsahu." Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila membicarakan suatu pembicaraan, sekiranya ada orang yang menghitungnya, niscaya ia dapat menghitungnya. Yang kesembilan, jangan berkata ghibah atau fitnah. Ghibah atau membuncingkan orang lain, fitnah ataupun mengadu domba tidak diperkenankan dalam etika berbicara dalam Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala yaghtab ba'dukum ba'dha." Dan janganlah sebagian kamu membuncing sebagian yang lain. Adab yang ke-10 adalah tidak memotong pembicaraan. Jangan sekali-kali mencoba memotong pembicaraan saat lawan bicara sedang mengeluarkan pendapatnya. Karena hal ini tidak dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Selain itu, kita juga tidak bisa mencerna lebih baik pendapat kita saat harus merespon pernyataan lawan bicara. Rasulullah bersabda, "Idza qulta lin-nasi amsitu wa hum yatakallamun, faqad alqaita 'ala nafsik." Jika engkau mengatakan diamlah kepada orang-orang ketika mereka tengah berbicara, sungguh engkau mencela dirimu sendiri. Dan yang terakhir adalah menghindari perkataan sarkasme. Maksudnya, perkataan yang keras dan ucapan yang menyakitkan perasaan seperti cacian dan sindiran sangat tidak dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Kita juga dianjurkan untuk tidak mencari-cari kesalahan pembicaraan orang lain,
karena perbuatan tersebut bisa jadi pemicu dan mengundang kebencian, permusuhan, dan pertentangan. Allah SWT berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu, la yaskhar qawmun min qawmin, asa ayyakunu khairan minhum, wala nisa'un min nisa'in, asa ayyakunna khairan minhum. Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan sekumpulan yang lain. Boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. Dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan sekumpulan yang lain. Boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik. Anak-anakku sekalian, demikian di antara sekian banyak adab dan etika berbicara dalam Islam. Semoga bermanfaat dan dapat kita amalkan dalam berkomunikasi sehari-hari. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.